Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati, NIM 1921042019. Kali ini saya akan membacakan materi kelebihan dan kekurangan jenis-jenis organisasi konstruksi. Yang pertama yaitu organisasi fungsional. Organisasi fungsional adalah proyek dimasukkan sebagai bagian dari definisi setiap fungsional dalam suatu perusahaan. Adapun kelebihannya yaitu adanya fleksibilitas yang tinggi dalam penggunaan karyawan. Kedua, orang-orang dengan keahlian tertentu ditugaskan pada banyak proyek yang berbeda. Yang ketiga, orang-orang dengan keahlian berbeda dikelompokkan dalam satu grup untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi pemecah masalah teknis. Yang keempat yaitu divisi fungsional. Yang bersangkutan bisa jadi basis bagi kelangsungan teknologi bila para personel keluar dari proyek. Adapun kekurangannya yaitu klien tidak menjadi perhatian utama dari aktivitas yang dilakukan oleh orang yang terlibat dalam proyek. Kedua, divisi fungsional cenderung berorientasi pada aktivitas yang sesuai dengan fungsinya. Ketiga, tidak ada individu yang diberi tanggung jawab penuh untuk mengurus proyek. Keempat, motivasi untuk orang yang ditugaskan ke proyek cenderung lemah. Kelima, proyek yang kompleks secara teknis tidak dapat dikerjakan dengan baik tanpa totalitas. Kedua, yaitu organisasi proyek murni, yaitu proyek yang terpisah dari organisasi induk di mana menjadi organisasi tersendiri dalam staf teknis tersendiri dan terhubung dengan organisasi induk hanya berupa laporan, kemajuan atau kegagalan secara periodik mengenai proyek. Adapun kelebihannya yaitu manajer proyek mempunyai wewenang penuh untuk mengelola proyek. Kedua, semua anggota tim proyek bertanggung jawab kepada manajer proyek. Ketiga, rantai komunikasi menjadi pendek, yaitu manajer proyek dengan eksekutif secara langsung. Adapun kekurangannya yaitu bisa terjadi duplikasi usaha dan fasilitas jika terjadi banyak proyek. Struktur ini sendiri menambah biaya yang cukup mahal untuk organisasi induk. Ketiga, ketidakkonsistenan prosedur sering terjadi. Keempat, proyek yang sudah selesai menimbulkan masalah bagi tim proyeknya. Ketiga yaitu organisasi matriks, yaitu penggabungan kelebihan-kelebihan yang dipunyai organisasi fungsional dan proyek murni dengan menghindarkan kekurangan-kekurangan yang ada. Digunakan untuk menggambarkan organisasi yang membutuhkan penggunaan minimal pada tim proyek maupun kelompok produk. Bisa membentuk pola organisasi. Adapun kelebihannya yaitu proyek mendapat perhatian secukupnya, lebih mudah untuk mendapatkan orang potensial dari setiap fungsinya. Tidak ada masalah tentang nasib bagi tim proyeknya jika suatu proyek sudah selesai. Tanggapan keinginan klien bisa cepat diberikan. Adapun kekurangannya yaitu manajemen matriks melanggar prinsip kesatuan komando. Kedua, dalam organisasi matriks terdapat kekurangan yang seimbang antara manajer fungsional dan manajer proyek, sehingga bila terdapat keraguan siapa yang mesti kena beban pekerja, proyek bisa jadi terbengkalai. Ketiga, perpindahan sumber daya membuat persaingan antar manajer proyek. Keempat, menghabiskan banyak waktu untuk koordinasi. Keempat, yaitu organisasi proyek tim khusus. Dalam organisasi proyek tim khusus, organisasi akan membentuk tim yang bersifat independen. Tim ini bisa direkrut dari dalam dan luar organisasi yang akan bekerja sebagai suatu unit yang terpisah dari organisasi induk. Adapun kelebihannya yaitu yang terdapat dalam organisasi proyek tim khusus, yakni tim akan terbentuk dengan bagian-bagian yang lengkap dan memiliki susunan komando tunggal, sehingga tim proyek memiliki wewenang penuh atas sumber daya yang ada. Untuk mencapai sasaran proyek, sangat dimungkinkan ditanggapinya perubahan serta dapat diambil sebuah keputusan dengan tepat dan cepat karena keputusan tersebut oleh tim dan tidak menunduk hierarki. Status tim yang mandiri akan menumbuhkan identitas dan komitmen anggotanya untuk menyelesaikan proyek dengan baik. Jalur komunikasi dan arus kegiatan menjadi lebih singkat.
yaitu yang ditemukan dalam organisasi proyek ini adalah biaya proyek menjadi besar karena kurang efisien dalam membagi dan memecahkan masalah. Dalam penggunaan sumber daya, terdapat kecenderungan terjadinya perpecahan antara tim proyek dengan organisasi induk, serta proses transisi anggota tim proyek untuk kembali ke fungsi semula jika proyek telah selesai akan terasa sulit karena meninggalkan departemen fungsionalnya dalam waktu yang lama. Yang kelima yaitu organisasi proyek virtual. Organisasi proyek virtual adalah suatu bentuk organisasi proyek yang merupakan aliansi dari beberapa organisasi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Struktur kolaborasi ini terdiri dari beberapa organisasi lain yang sering bekerja sama dan beberapa di sekeliling perusahaan inti. Adapun kelebihannya yaitu yang terdapat dalam susunan organisasi proyek virtual ini antara lain terjadi pengurangan biaya yang signifikan, cepat beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi, serta adanya peningkatan terhadap fleksibel usaha. Adapun kekurangannya yaitu yang terdapat dalam organisasi ini, yakni proses koordinasi keprofesionalan dari berbagai organisasi yang berbeda dapat menjadi hambatan. Terdapat potensi terjadinya kehilangan kontrol pada proyek serta terdapat potensi terjadinya konflik interpersonal.